Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kali ini aku ingin sharing-sharing tentang keutamaan bersolawat. Sebenarnya ini tuh aku udah lama banget ngerencanain mau sharing ke teman-teman keutamaan bersolawat dan fadilah juga manfaatnya, teman-teman. Jadi aku mau sedikit cerita keajaiban sholawat banyak banget di diri aku sendiri. Sebenarnya ini aku bersolawat itu dari sejak SMA ya, teman-teman, waktu aku mondok. Jadi pertamanya itu aku dengerin ceramah dari kiai aku mondoknya di Kebumen, teman-teman, di MA Padu, di sini, di Pondok Pesantren Tarbiyatul Atfal, teman-teman, deket ya sama rumah aku yang sekarang. Waktu itu aku ketemu jodohnya itu di sini, teman-teman, di Padurusa Kebumen ini, di kota ini. Jadi gini, teman-teman, pertama aku itu dengar ceramah dari Pak Yai. Jadi gini, kita itu disuruh untuk bersolawat setiap hari, setiap waktu, di mana aja. Kalau kita ingin sesuatu, kita ingin diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, dan apapun itu, pokoknya apapun itu. Jadi suatu ketika aku ngerasa nggak percaya ya, belum percaya waktu itu, soalnya belum pernah ngerasain sendiri keajaiban sholawat, dan aku ingin mencoba hal yang baru di pondok itu. Nah, waktu itu aku baru masuk SMA kelas 1, teman-teman. Jadi aku itu waktu di SMP ranking aku itu anjlok banget karena mungkin faktor pergaulan ya. Waktu SMP itu aku nggak mondok sama sekali. Jadi aku mondoknya itu waktu MA aja. Aku sekolahnya di MA Padurusa, teman-teman. MA Padurusa, Kabupaten Kebumen. Nah, kayak gitu ya. Jadi waktu itu selang beberapa tahun aku masuk kelas A, teman-teman. Jadi aku waktu itu langsung masuk kelas A karena di MA itu seleksi apa enggak waktu itu ya, enggak seleksi sih, beruntungan mungkin ya. Waktu itu aku punya teman namanya Tias, ada Umi Solihah, Mbak Umi Solihah. Nah, waktu itu aku kenalnya itu cuma sama dua teman itu yang paling akrab, teman-teman ya. Yang lainnya sih akrab juga, cuma nggak akrab banget sama mereka kayak mereka gitu ya. Soalnya mereka itu juga anak Wadas Lintang, kecamatannya itu sama kayak aku. Jadi mereka itu sekolah di situ dan ketemu sama aku. Nah, kita di situ waktu itu berharap banget buat sekelas. Maaf ya, teman-teman, ini anak aku ganggu. Jadi waktu itu kita itu berharap banget bisa sekelas ya, bertiga itu bisa sekelas. Dan waktu itu kita beneran sekelas, teman-teman. Kita beneran sekelas, dan aku duduknya sama Tias, dan Umi Soleha itu duduknya dulu sama siapa ya, nggak tahu, lupa. Pokoknya kita sekelas itu, bertiga sekelas. Nah, waktu itu aku pertama kali menjalankan sholawat yang diberikan sama Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Nah, aku itu selang beberapa bulan, beberapa tahun kan ada UTS gitu ya, teman-teman. Ada UTS.
Nah, di situ aku mulai mikir kalau mondok itu kan emang harus rajin beribadah terus ya, harus rajin beribadah terus juga ini apa, harus rajin sholat duha. Di situ emang sistemnya mendalami agama banget sih teman-teman, pondoknya sama sekolahnya juga. Kebetulan di situ ada asrama, ada pondok juga. Jadi tergantung kalian mau milih yang mana ya. Tapi di situ aku milihnya mondok. Bentar teman-teman. Lanjut ya teman-teman, karena tadi anak aku minta susu. Jadi sampai mana tadi ya? Aku mulai tes ya teman-teman, mulai tes. Sejak itu aku MTS itu peringkatnya berapa ya? Dulu waktu M itu aku ranking 1 terus. Pokoknya sombong ya teman-teman. Tapi emang ranking 1 terus, soalnya waktu itu aku masih rajin banget belajar, masih semangatnya belajar. Jadi ya mungkin aku senang banget sama pelajaran matematika dulu waktu SD, MI ya, aku sekolahnya tuh di MI. Terus waktu MTS aku tuh bener-bener gak suka sama pelajaran matematika, apalagi yang namanya IPA, IPS dan sebagainya. Pokoknya waktu MTS itu bener-bener down banget, pergaulannya bener-bener aduh, pokoknya gak bisa dibayangkan lagi kalau gak waktu MA aku nggak mondok, bener-bener nggak tahu jadi apa teman-teman. Jadi itu pengalaman waktu MTS ya teman-teman, MTS. Jadi benar-benar pergaulan itu mempengaruhi lingkungan hidup kita. Jadi kalau memilih teman, memilih sekolah itu benar-benar yang pergaulannya itu bagus teman-teman. Kalau bisa, kalau perlu kita mondok atau di pesantren teman-teman, gitu aku saranin. Jadi gini, nah waktu itu aku ingin banget peringkatnya itu naik lagi kayak waktu di kayak waktu di SD, tapi nggak instan ya teman-teman, itu perlu perjuangan banget. Dan waktu itu aku selalu mulai rajin beribadah, mulai rajin belajar kayak gitu ya teman-teman. Istiqomah itu mulai ada karena pergaulan juga mempengaruhi ya teman-teman. Lihat teman-temannya pada sholat, pada khusyuk, pada belajar, jadi kan hati kita itu tersentuh ya teman-teman, hati kita tersentuh, kepingin kayak gitu. Jadi aku mulailah memperbaiki diri aku, terus memperbaiki hal-hal yang tadinya buruk menjadi lebih baik lagi teman-teman. Jadi waktu itu aku mencoba untuk rutin bersolawat ya, bersolawat. Waktu itu berapa ya, 1 kali kalau nggak salah deh. Tapi waktu itu belum ada tasbih kayak gini ya, belum terkenal teman-teman, maksudnya belum tahu, soalnya pegang HP kan juga 1 minggu sekali ya, jadi masih manual aja, sholawatan aja, dihitung pakai jari teman-teman kayak gini, 1, 2, 3. Kalau aku sih manual aja ya, dihitung, diinget-inget gitu. Kalau enggak ya enggak dihitung, nggak apa-apa, maksudnya sholawat aja, yang penting sholawat kayak gitu. Belum terlalu rutin banget sih teman-teman, belum terlalu istiqomah banget, cuma coba-coba aja bersolawat kayak gitu. Mau buktiin aja dulu. Dan ajaib banget, masya Allah, tabarakallah teman-teman. Waktu itu nilai tes udah keluar, dan aku yang tadinya peringkat kelas ke MTS itu peringkat 15 teman-teman. Karena saking bodohnya aku ya, nggak tahu lah, pokoknya bener-bener dari yang ibaratnya pinter, jadi ya nggak tahu aku yang pinter atau aku yang nggak rajin belajar atau gimana, pokoknya dari ranking 1 ke ranking 15 itu rasanya gimana teman-teman, mau nangis kan rasanya itu, aduh nggak karu-karuan pokoknya. Nah, jadi waktu kelas
1 MA aku itu ranking berapa coba teman-teman, kalian bisa tebak nggak? Ranking 8 itu bagi aku, soalnya kan muridnya banyak ya, banyak, dan itu ada apa, kelas A, kelas B, kelas C ya, diibaratkan kelas A itu paling ya mungkin paling pinter-pinter ya, tapi ya enggak sih, maksudnya aku sih biasa-biasa aja, cuma mungkin beruntungnya itu di kelas A teman-teman. Nah itu di kelas A itu aku ranking 8, nggak nyangka kan. Udah dedek, bentar teman-teman, ranking 8, dan aku seneng banget, aku jadi makin rajin belajar, makin rajin bersolawat, dan aku sadar bahwa setiap kita mau berusaha, Allah itu pasti mengabulkan doa-doa orang-orang yang mau berusaha dan mau berdoa teman-teman. Dan aku sadar bahwa terutama dengan aku mondok, diri aku itu jadi lebih baik lagi, jadi lebih percaya diri lagi, jadi ya pokoknya jadi rajin beribadah aja gitu. Dan aku teringat, masya Allah, emang benar-benar keajaiban bersolawat itu memudahkan segala sesuatu yang kita nggak bisa, mustajab ya, nggak bisa dan yakin belum bisa, dan kita itu keajaiban itu ada teman-teman, keajaiban dari bersolawat itu ada. Dan waktu itu aku ngamalinnya solawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teman-teman. Aku sih nggak itu ya bukan ahli ibadah ya teman-teman, cuma ini sharing aja, sharing di kehidupan nyata aku, dari aku SMP sampai MA gitu. Aku ngamalinya itu dari SMA teman-teman. Jadi aku udah lama banget pingin sharing solawat, sebenarnya banyak banget sampai saat ini solawat yang membuat aku jadi percaya diri, membuat aku jadi mempunyai segala sesuatu yang aku inginkan jadi terwujud teman-teman. Dan sebenarnya itu solawat itu bukan kita harus astagfirullahaladzim, benar-benar bukan kita harus harus minta ini, harus minta itu, kita harus dapat gitu, enggak ya teman-teman. Jadi Allah mengasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya bisa jadi kita yang kita inginkan itu terkabul, tapi biasanya diutamakan apa yang kita butuhkan. Contohnya aku dari 15, misalnya dari 15 sampai ranking 15 sampai ke 8, aku sih kepinginnya itu langsung ranking 1 teman-teman, tapi kan melewati banyak rintangan dan melewati teman-teman yang lebih pintar dari aku, dan aku harus rajin belajar lagi mungkin ya. Dan emang beneran nanti aku ceritakan di video yang akan datang ya teman-teman, soalnya ini durasinya udah lama banget, dan anak aku berantakin ini bedak teman-teman. Kalian mau lihat gak? Nggak usah lah ya. Ya udah teman-teman, nanti next kalau video ini rame, kalau video ini mungkin banyak yang nonton, aku bakal lanjut part 2 nya, apa aja yang aku dapetin selama aku bersolawat teman-teman. Jadi aku itu bersolawat 1 kali itu dulu pas pertama kali itu cuma 100 kali, dan itu enggak setiap hari teman-teman, aku itu cuma random aja. Kalau misalnya inget ya aku bersolawat, kalau enggak ya aku mungkin enggak bersolawat kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang minimal 1 hari itu 1000 sholawat teman-teman. Jadi aku target ya, kalau nggak lupa. Sekarang sih alhamdulillah udah lumayan meningkat teman-teman. Semoga dengan kita membaca sholawat, kita beribadah kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita niatkan diri kita bersolawat kepada Allah teman-teman. Kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah mendoakan kita balik teman-teman. Jadi kayak gitu niatnya ya teman-teman.
niatnya itu harus ke Allah dulu, baru kita menginginkan sesuatu kayak gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin kalau ada kesalahan dalam berucap teman-teman, karena aku belum fasih dalam berbicara, mungkin bisa dimaklumi, mohon maaf kalau ada salah, dan semoga menjadi motivasi teman-teman untuk kita saling bersolawat teman-teman. Mulai rajin bersolawat, apa aja hajat kalian, dengan bersolawat insya Allah dikabulkan sama Allah, asal istiqomah teman-teman. Yaudah teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.